Nanti pada hari kiamat kelak, kata Nabi SAW akan diperlihatkan amal solehnya. Sudah diperlihatkan banyak, orang juga lihat ternyata orang ini pahalanya banyak dan dia sudah senang. Faja'alnahu haba'an mansura, tiba-tiba Allah hancurkan. Jibril Radio, 24 jam nonstop, dengerin kajian tanpa ribet. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema tentang sulitnya menjaga pahala amal, ya, lebih daripada beramal itu sendiri. Dan ini diambil dari perkataan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Wabilus Shayyib pada halaman 20 dan seterusnya. Saya bacakan, beliau berkata, wa muhbitatul a'mali wa mufsidatuha aktsaru min antuhsar. Sungguhnya penggugur-penggugur amal dan perusak-perusak amal itu lebih banyak daripada pembatasan, sangat banyak. Itu di luar dari kemampuan kita untuk membatasinya, sangat banyak. Kemudian beliau berkata dengan perkataan yang indah, walaisa sya'nu fil amal. Bukan yang penting adalah hanya sekedar beramal. Innama sya'nu fi hifdzil amal mimma yufsiduhu aw yuhbituhu. Tetapi yang paling penting adalah menjaga amal dari perkara-perkara yang bisa merusaknya atau menggugurkannya. Itu merusaknya bisa mengurangi pahala. Jangan sampai berkurang, apalagi sampai gugur. Ya. Demikian juga. Jadi amal itu bisa rusak dengan 3 model. Ya. Yang pertama, dia gugur. Ya. Ini sangat berbahaya. Yang kedua, dia berkurang. Tadinya amalnya sempurna jadi berkurang. Yang ketiga, yaitu dia berhenti. Tadinya berlanjut kemudian berhenti. Istiqomahnya berhenti. Ini semua menjadikan amal rusak, ya. Kemudian beliau menjelaskan. Jadi kata beliau, walaisa sya'nu fil amal. Bukan yang penting hanya beramal. Tapi yang lebih penting adalah menjaga amal jangan sampai rusak atau gugur. Setan tidak peduli seorang beramal sebanyak-banyaknya, berinfak sebanyak-banyaknya. Tapi kalau ternyata dia berinfak, ternyata riya, ternyata dia beramal, ternyata ujub, maka gugur semuanya. Dia sang yang beramal hanya merasakan keletihan, pengorbanan tanpa hasil sama sekali. Yang jadi masalah bukan cuma tanpa hasil, bahkan menjadi minus. Karena riya dosa besar. Ya, seandainya seorang melakukan riya, amalnya hanya gugur saja, mungkin masih mending. Ternyata bukan cuma gugur saja, tapi juga mendapat dosa. Maka ini menjadi perhatian bagi kita agar kita sebagaimana kita serius beramal soleh, lebih serius lagi menjaga agar amal soleh kita terjaga. Beliau kemudian mencontohkan, Fariya wa indaqqa. Riya itu contoh saja, satu saja penggugur amal. Ar-riya wa indaqqa, meskipun sangat halus, meskipun sangat tipis, muhbitun lil amal, ternyata menggugurkan amal, ya. Sangat tipis, ya. Ternyata menggugurkan amal soleh. Dan ini yang dikhawatirkan oleh Nabi SAW, sampai Rasulullah SAW lebih khawatir daripada fitnah Dajjal. Ketika para sahabat sedang berkumpul terus ngobrol tentang Dajjal, dan Dajjal adalah fitnah paling besar yang muncul dalam kehidupan manusia. Ada orang ngaku sebagai Tuhan dengan kesaktian yang luar biasa, akan muncul di akhir zaman. Maka Rasulullah mengatakan, ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi min fitnatil masih Dajjal. Wahai para sahabatku, mau aku kabarkan kepada kalian tentang fitnah yang lebih aku khawatirkan menimpa kalian daripada fitnah Dajjal. Qalu bala ya Rasulullah. Tentu. Apa itu ya Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, yaitu asyirkul khafi, syirik yang samar. Tipis, samar, tidak kelihatan. Kemudian Rasulullah SAW mencontohkan, yakumur rajulu fayusalli fayuzayyina salatahu lima yara minadzur rajulin ilaih. Seorang berdiri, kemudian dia salat, kemudian dia baguskan salatnya, karena dia tahu ada orang yang perhatikan dia salat. Ini riya yang sangat tipis, namun menggugurkan amal. Dia sangat tipis. Orang salat dia ibadah. Tapi dia tahu ada orang perhatikan dia salat, dia bagus-baguskan apa?
sholatnya. Dan dia akhirnya membaguskan sholatnya karena orang tersebut. Karena dilihat oleh orang tersebut. Maka ini sangat dikhawatirkan oleh Nabi kepada para sahabat daripada fitnah Dajjal. Kenapa fitnah Dajjal hanya muncul sekali dan mungkin di akhir zaman. Adapun riya bisa berulang-ulang. Bisa berulang-ulang. Dalam seumur hidup seorang bisa melakukan riya banyak sekali. Karena setan terus menggoda. Ya. Kemudian dia berkata, wa huwa abwabun katsiratun la tuhsar. Adapun riya pintunya sangat banyak, tidak terbatas. Pintunya sangat banyak. Sampai saya punya tulisan tentang atau pengajian judulnya riya terselubung ya. Model-model riya yang terkadang kita tidak duga ternyata itu bagian dari riya. Intinya riya itu apa? Menampakkan amal supaya orang hormat sama kita, supaya orang memandang kita. Thalabul manzilah fi qulubin nas, yaitu ingin diakui oleh orang lain. Dan itu banyak ya. Contoh seperti seorang mengejek orang lain supaya dia yang dipuji. Apa itu si fulan? Tidak pernah sholat subuh di masjid. Maksud lu? Ya maksud gua sholat di masjid dong. Jadi dia yang mengejek orang, dia tidak bilang saya rajin sholat di masjid. Tapi dengan cukup mengejek orang, maka di situ ada riya terselubung agar dia dipuji. Apa si fulan pelit sekali? Ada orang minta-minta nggak pernah kasih. Maksudnya cerita itu gimana? Maksudnya supaya kalian pahami kalau saya tidak demikian. Itu namanya riya terselubung. Dan ini terkumpulkan pada dia dua dosa. Pertama dosa riya, kedua dosa ghibah. Dosa ghibah. Ini contoh ya. Contoh riya terselubung, seorang ingin mengamalkan firman Allah, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun nikmat Rabbmu maka sebut-sebutlah. Apa maksud ayat ini? Maksud ayat ini, fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun nikmat Allah sebut-sebutlah agar kau pandai bersyukur. Agar kau pandai bersyukur. Kau berkata, hada min fadli rabbi. Ini karunia siapa? Allah. Dia beluani ashkuru am akfur. Allah mengujiku dengan karunia ini. Apakah bersyukur atau aku ingkar. Jadi terkadang kita menyebut nikmat-nikmat Allah agar kita mensyukuri Allah. Alhamdulillah ini dari Allah. Alhamdulillah ini dari Allah. Tapi terkadang seorang cerita nikmat Allah bukan karena syukur tapi ujub. Saya alhamdulillah, saya sudah hafal sekian. Alhamdulillah, saya sudah begini. Ternyata dia cerita seakan-akan alhamdulillah tapi ternyata dia ingin ujub. Ya, ingin pamer bahwasanya saya sudah hafal sekian, saya sudah hatam buku sekian, saya sudah ngaji sama syekh sekian, syekh ini, syekh anu. Ternyata dia menyebutkan amal-amal dia seakan-akan mengamalkan firman Allah wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, ternyata maksudnya riya. Sama seorang pansos ya. Pansos atau pensos? Pansos ya. Pansos kepada gurunya. Oh guru saya ini, guru saya ini, guru saya ini, guru saya ini hafal Quran, guru saya ini soleh, guru saya adalah orang yang zuhud. Terus maksudnya, ya saya muridnya lah. Nah, ini contoh. Sama pansos. Oh saya dekat sekali sama Ustadz Fulan, saya dekat sekali sama Ustadz Fulan, saya dekat sekali sama Ustadz Fulan. Kalau safar bareng saya terus, maksudnya ya cuma kasih tahu aja. Nah, ini kadang-kadang dia panggung sosial ya, ingin ikut dipandang dengan nebeng pada gurunya. Bahkan sebenarnya mengatakan seorang terkadang ujub ketika dia berkata, lihat itu orang kemarin yang mengganggu saya, sekarang coba lihat bagaimana dia. Sekarang dia sakit-sakitan. Lihat orang kemarin yang ngusir saya sekarang apa? Sekarang mati. Macam-macam. Kita nggak tahu. Emang dia mati gara-gara ngusir kamu? Ya. Emang dia sakit-sakitan gara ngejek kamu? Belum tentu. Mungkin ada ngejek yang lebih parah daripada kamu. Maksudnya seakan-akan saya wali dijaga oleh Allah sampai akhirnya orang pada berguguran gara-gara ganggu saya. Gak perlu gitu-gitu. Kita ini siapa? Mau saya riya itu terselubung ya, terselubung. Sampai di antaranya seperti disebutkan oleh para ulama, tadi malam saya sebutkan, seorang biasanya saf pertama, tiba-tiba suatu hari dia terlambat saf ketiga, maka dia pun merasa malu. Ketika dia cek, dia malu sama jamaah. Lah kalau dia malu sama jamaah, berarti selama ini dia di saf pertama bukan karena Allah, tapi karena ingin dipuji. Lain halnya kalau dia malu karena Allah. Kalau dia malu karena Allah, berarti benar. Kenapa saya terlambat hari ini Allah? Sebagaimana perkataan Ibnu Qayyim, kalau orang tidak melakukan amal soleh, dia merasa tersakiti.
Dia merasa sangat rugi. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, "Wallahi law annal quluba salimatun la taqatta'at asafan minal hirmani." Demi Allah, seandainya hati-hati itu bersih, maka dia akan tercabik-cabik karena terhalang dari ibadah. Dia tercabik-cabik sedih karena tidak bisa melakukan atau terhalangi dari melakukan satu amal ibadah. Bukan karena malu kepada manusia. Bukan malu kepada manusia. Sampai disebut juga dalam Mukhtasar Minhajul Qasidin atau Minhajul Qasidin disebutin ada seorang beramal soleh, dia sembunyikan. Akhirnya ketahuan. Ternyata selama ini dia rajin bersedekah. Ketika ketahuan akhirnya dia senyum-senyum. Dia gembira. Dia gembira. Timbul pertanyaan, ini gembiranya ini riya atau bukan? Tadinya amal soleh dia sembunyikan, terus dia apa? Ketahuan. Mungkin ada yang ini, ada yang shooting, ada yang apa, tahu-tahu tersebar ketahuan. Dia kemudian tersenyum-senyum, ketawa. Dibahas oleh para ulama, ketawanya ini kenapa? Kalau ketawanya adalah karena, oh akhirnya orang pun tahu siapa saya, itu riya. Itu riya. Tapi kalau ternyata dia ketawa, subhanallah, dia bilang, saya sudah berusaha, ternyata semua keputusan di tangan siapa? Allah ya, saya tinggal tunduk kepada Allah. Atau dia ketawa, dia senang karena orang-orang kemudian memuji dia bukan karena dia mencari pujian, tapi berharap semoga pujian itu adalah tanda kebaikan. Karena Allah, Nabi berkata, antum syuhada'ullahi fil ard. Kalian adalah saksi Allah di atas muka bumi. Siapa yang dipuji oleh banyak orang tanpa dia inginkan, tanda bahwasanya dia disenangi atau dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum dalam hadis kata Rasulullah sallallahu "Idza ahabballahu 'abdahu nada Jibril." Jika Allah mencintai seorang hamba, Allah panggil Jibril. Allah mengatakan, "Ya Jibril, fa inni uhibbu fulanan fa ahibbuh." Wahai Jibril, aku mencintai si fulan, maka cintailah dia. Fanada Jibrilu ahlas sama. Kemudian Jibril memanggil ke seluruh para malaikat. Jibril kasih pengumuman, "Innallaha ahabba fulanan fa ahibbuh." Sungguhnya Allah telah mencintai si fulan, maka wahai penghuni langit seluruhnya, 7 lapis langit, cintailah si fulan. Fayudha'u lahu al-qabul fil ard. Setelah itu Allah berikan dia di mata manusia, manusia mencintainya. Kalau dia gembira gara-gara itu, tidak ada masalah. Sebagaimana ketika ada seorang mengetahui amal seorang kemudian dia puji, kata Rasulullah SAW, tilka ajilu busyral mu'min. Itu adalah kabar gembira yang disegerakan bagi seorang mukmin. Atau disebutkan dia gembira kenapa? Subhanallah, Allah tutup aibnya. Aib dia banyak. Harusnya aibnya yang kebongkar, Allah malah tutup aibnya. Allah bongkar kebaikannya yang dia sembunyikan. Dan itu nikmat luar biasa ketika aib seorang ditutup. Kata para ulama, kalau dia gembiranya karena itu, enggak ada masalah. Tapi kebanyakan gembira kenapa? Alhamdulillah, biar tahu siapa gua gitu. Jadi ria itu tipis. Ria itu apa? Tipis. Seorang aja kalau seperti disebutkan tentang Ibnu Rajab Al-Hambali. Ibnu Rajab Al-Hambali sebut dalam satu biografinya, dia ketemu dengan murid-muridnya, mereka sering membahas. Maka ketika ada pembahasan dia bahas permasalahan ilmiah sangat detail. Dia bahas begini. Detail. Murid-muridnya terpukau. Karena Ibnu Rajab Al-Hambali terkenal. Salah satu muridnya Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Dia sering berkata, qala syekhuna, guru kami Ibnu Qayyim. Orang alim punya buku banyak sekali. Di antaranya Fathul Bari, syarah Sahih Bukhari. Ada Fathul Bari Ibnu Hajar Al-Asqalani, ada Fathul Bari Ibnu Rajab Al-Hambali. Dan syarahnya luar biasa, menyaingi Fathul Bari, cuma dia tidak selesai. Taib, orang yang punya kitab Jamil Ulum wal Hikam, syarah Arba'in Nawawiyah, tidak ada syarah lebih bagus daripada syarah beliau. Ya. Dan banyak rasail beliau. Seorang dan juga ahli hadis, ya. Ya, ada Ilal Ibn Rajab, ahli hadis. Taib Ibnu Rajab Al-Hambali, ketika dia berbicara di depan murid-muridnya, maka dia menjelaskan dengan detail, muridnya terpukau. Suatu hari dia duduk di majelis amir atau majelis para penguasa. Dan di situ dia duduk bersama ulama-ulama yang lain. Sampai akhirnya disebutkan suatu permasalahan yang pernah dia bahas. Dia bahas. Ketika disebutkan masalah tersebut, mulai ulama yang lain bahas. Dia diam aja, dia tidak bahas. Murid-muridnya gemes, kenapa kok tidak bahas? Dia tidak bahas. Ketika keluar murid-murid tanya, kenapa ya guru Anda tidak bahas?
Kata dia bilang itu majelis, maksudnya khawatir bukan karena Allah. Adapun kita majelis ilmu, majelis karena Allah. Khawatir ketika dia cerita masuk ujub, riya, maka dia diam aja. Subhanallah ya. Makanya dia bilang siapa yang kagum dengan diamnya hendaknya dia berbicara. Siapa yang kagum dengan bicara hendaknya dia diam. Jadi benar kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, beliau berkata, wa huwa abwabun katsirah la tuhsar. Pintu-pintu riya itu sangat banyak dan tidak terhitung. Seorang selamat dari satu riya, setan datang dengan warna yang lain. Sehingga terjerumus dalam riya berikutnya. Ya, berikutnya. Pamer ya. Saya sudah baca dalam buku ini. Terkesan orang apa? Hebat. Padahal dia tidak baca cuplikan doang. Bukan baca khatam. Ya. Syekh Ibn Utsaimin, kemarin sempat, kalau kita lihat bagaimana, saya kemarin sempat alhamdulillah pergi ke muasasah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di Qasim. Kita dimudahkan masuk, terus lihat bagaimana maktabah beliau. Maktabah beliau kecil aja, mungkin cuma segini. Bukunya nggak banyak. Lebih besar punya saya lagi daripada Syekh Utsaimin. Dan saya tahu, kemarin saya ke teman saya di satu, dia punya satu rumah perpustakaan semua. Satu lantai itu perpustakaan semua. Dia punya rumah berlantai-lantai, salah satu lantainya semuanya perpustakaan. Satu kamar sendiri penuh kitab akidah. Satu kamar sendiri penuh kitab hadis. Satu kamar sendiri penuh kitab fikih. Satu kamar sendiri terus kitab macam-macam. Kitab sirah, satu lantai semua isinya buku. Syekh Utsaimin buku cuma sedikit. Tapi sebenarnya ilmunya, kenapa? Dia baca semuanya. Karena maksudnya kemungkinan besar dia banyak baca. Sehingga meskipun sedikit tapi ilmunya matang. Ini satu orang, saya baca buku ini, angin semua. Cuma baca judulnya. Tapi mengesankan kepada orang seakan-akan dia banyak baca. Ya. Apain seperti itu. Jadi hati-hati. Baik. Jadi salah satu kalau kita bahas, kita bisa bagi menjadi 3, ikhwan. Ya. Amal-amal ya atau perbuatan-perbuatan yang bisa menggugurkan amal dari awal. Menggugurkan amal dari awal. Yang kedua, perbuatan-perbuatan yang bisa menggugur amal belakangan. Yang ketiga adalah mengurangi pahalanya. Yang keempat, menghentikan amal tersebut. Seharusnya pahala berjalan dihentikan. Jadi ada berapa ikhwan kalau kita bagi? 4. Yang pertama, gugurkan amal sejak awal. Yang kedua, amalnya ada kemudian jadi gugur. Yang ketiga, amalnya ada tapi berkurang. Yang keempat, amalnya ada tapi jadi berhenti. Tapi yang pertama contoh, yang menggugurkan amal dari awal, contohnya seperti syirik besar. Ini jelas, siapa melakukan syirik besar, maka amal dia tidak diterima. Seluruh amalnya gugur. Dia lakukan amal apapun tidak diterima. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa rasulih." Tidaklah menghalangi mereka diterima amal-amal sedekah mereka kecuali karena mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya. Itu mereka musyrikin. Jadi orang musyrikin, mereka beramal soleh apapun, berbakti sama orang tua, mereka sambung silaturahmi, mereka dermawan. Amal mereka tidak sampai ke langit, cuma ditahan. Ada penghalangnya, itu syirik. Sehingga mereka hanya mendapatkan bagian di dunia. Orang musyrik yang baik, yang dermawan, Allah akan balas, tapi di akhirat nggak dapat apa-apa. Dunia mereka dapat. Akhirat nggak dapat. Karena amal mereka gugur sejak awal. Amal mereka gugur sejak awal. Ini syirik besar dan ini mencakup seluruh amal mereka gugur. Kedua yang menggugurkan amal sejak awal adalah dengan niat riya. Orang yang sejak awal melakukan riya, dia melakukan amal soleh karena ingin dipuji, maka amalnya hilang sejak awal. Dia umrah misalnya supaya untuk pencitraan, ya. Dia haji supaya dikatakan Pak Haji misalnya, ya. Kemudian dia mengajarkan ilmu supaya dikatakan orang alim.
dia ngajarkan Quran supaya dikatakan ahli Quran, qari, dia dermawan supaya dikatakan dermawan, maka karena dia sejak awal, maka amal dia gugur sejak awal. Amal dia gugur sejak awal. Ini namanya amal dicampur riya. Maka amal tersebut gugur sejak awal. Lain halnya misalnya seorang bersedekah, sekarang dia bersedekah 100.000, dia ikhlas. 2 jam kemudian dia bersedekah 1 juta, tapi riya. Maka yang gugur yang mana? Yang 200.000 1 juta? 1 juta. Ya. Sejak awal dia sudah riya. Ini yang dibahas oleh Ibnu Qayyim. Kalau amal seperti ini, dia bangun masjid supaya dikatakan dermawan. Dia keluarkan uang 20 miliar, bikin masjid mewah. Kalau perlu masjid nama dia. Kemudian dia pamer, saya ini masjid bangun hasil keringat saya sendiri. Dia pamer, bikin iklan mana-mana. Saya tidak mau terima kotak sumbangan ya. Saya ingin jadi dia itu boleh-boleh saja, tapi dia memang niatnya untuk apa? Riya. Taib, diterima enggak? Meskipun 20 miliar hilang, diterima enggak? Enggak diterima. Timbul pertanyaan, bagaimana kalau dia bertobat? Setelah itu dia ngaji 2 tahun kemudian, lah saya kemarin salah. Waduh gimana 20 miliar saya bikin masjid. Saya bertobat ya Allah. Nah, kalau dia bertobat, apakah pahala 20 miliar kembali lagi sama dia? Kata Ibnu Qayyim enggak. Yang diampuni oleh Allah dosa riyanya. Adapun amal dia enggak ada nilainya karena sudah dibangun dengan rusak. Seperti orang sholat tanpa wudu. Sejak awal sudah tidak ada nilai apa? Sholatnya. Ini dibahas oleh Ibnu Qayyim. Beda kalau dia tadinya ikhlas, kemudian dia riya. Tapi jadi amal sholat tercampur riya sejak awal, maka tidak ada nilainya. Tidak ada nilainya. Mau karena dermawan harta, mau karena amal soleh, karena ingin dikatakan orang alim, maka ini sejak awal sudah gugur. Baik. Yang berikutnya adalah amal yang gugur setelahnya. Jadi dia ikhlas dulu, beramal soleh, kemudian dia melakukan suatu amalan yang menggugurkan amal tersebut. Dia punya pahala, tapi dia tidak jaga. Dia gugurkan karena dia melakukan kesalahan. Kesalahan ini berefek menggugurkan amal soleh dia. Dan ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebagaimana amal baik bisa berefek menggugurkan kemaksiatan, maka maksiat juga bisa berefek menggugurkan amal soleh. Kalau kita bahas tentang penggugur dosa, di antara salah satu penggugur dosa adalah al-hasanatul mahiyah, yaitu amal-amal soleh yang menggugurkan dosa. Seperti Allah berfirman, ya, wa aqimus sholata tarafayn nahari wa zulafan minal lail innal hasanati yudhibna sayyi'at. Dzalika dzikra lidzakirin. Kata Allah, jadikanlah salat, ya, yaitu 5 waktu, ya. Jadikan salat fardu, kata Allah, innal hasanati yudhibna sayyi'at. Sungguhnya salat-salat itu bisa menggugurkan dosa-dosa. Rasulullah mengatakan, bagaimana ara'aita in kana nahrun bi babi ahadikum yaktasilu minhu 5 marrat hal yabqa min darani syai'. Bagaimana menurut kalian kalau seorang di depannya ada sungai di depan rumahnya, kemudian dia mandi 5 kali, apakah masih ada daki di tubuhnya? Jawabannya tidak ada. Rasulullah mengibaratkan salat 5 waktu seperti sungai yang menghilangkan najis dan kotoran. Berarti amal soleh salat bisa menggugurkan dosa enggak? Bisa. Meskipun dia tidak bertobat, apalagi kalau dia bertobat. Nah, sebagaimana amal soleh bisa menggugurkan maksiat juga bisa menggugurkan amal soleh. Dan Allah sebutkan beberapa contoh. Contohnya seperti alman wal adha, ya. Alman wal adha. Ini contoh. Dia sudah beramal soleh, kemudian dia mengungkit-ungkit, maka sedekahnya jadi gugur. Sama seperti seorang bikin masjid 20 miliar ikhlas. Paham? Kemudian dia riya. Maka amalnya jadi gugur. Padahal tadinya ikhlas. Tapi gara-gara riya ini menggugurkan amal dia. Ini ngeri. Ini namanya amal soleh sudah terjadi tapi digugurkan oleh maksiat. Ini contoh. Jenis ketiga kita sebut nanti apa? Amal soleh yang akhirnya pahalanya berkurang, tidak gugur tapi berkurang. Ini ada beberapa contoh. Di antaranya seperti misalnya adalah dia tadinya ikhlas,
dengan pahala yang disembunyikan. Tentu kita tahu pahala amal tersembunyi lebih afdal daripada amal yang diperlihatkan. Allah berfirman, "In tubudus shadaqati fa ni'mahi." Kalau kalian menampakkan pahala amal soleh karena ikhlas itu baik. Wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara, tapi kalau kalian sembunyikan itu lebih baik. Nah, ketika dia sudah beramal soleh ikhlas, akhirnya setan menggelitiki dia. Akhirnya dia cerita, tapi bukan riya. Dia cerita aja. Oh iya, kemarin saya yang bangun ini, saya yang bangun ini, saya yang bikin ini. Tidak ada niat riya, cuma cerita. Ketika dia tidak niatnya untuk riya, sekedar cerita, maka amal solehnya tadinya ditulis pada diwan amal sir, pada catatan amal yang disembunyikan, jadi turun kepada catatan amal yang terlihat. Pahalanya berkurang. Pahalanya berkurang. Contoh lagi yang mengurangi pahala, ini pendapat Al-Ghazali, seperti seorang yang melakukan amal soleh, namun tercampur dengan niat duniawi. Beda kalau dia beramal soleh dengan niat murni karena Allah. Kalau tercampur dunia maka berkurang pahalanya. Berkurang pahalanya. Sejak awal sudah berkurang. Seperti seorang yang berjihad untuk cari ghanimah. Kalau dia berjihad murni karena Allah Subhanahu wa taala, pahala lebih besar. Dia tidak berdosa. Dan dia sekarang berniat jihad untuk mendapatkan ghanimah. Maka ini pahalanya berkurang karena kecampur dengan niat duniawi. Seorang yang misalnya berhaji dalam rangka untuk mencari keuntungan. Seperti travel. Banyak di antara kita seperti itu. Dia hajian tapi dia ingin juga ambil apa? Keuntungan. Maka jika niat duniawinya mendominasi, maka enggak ada pahala sama sekali. Tapi kalau niat akhiratnya mendominasi, sementara niat duniawinya ada, maka ini mengurangi apa? Pahala. Laisa alaikum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum. Ketika para sahabat berdagang ketika haji, mereka takut berdosa. Maka Allah turunkan ayat, tidak mengapa bagi kalian berhaji sambil berdagang. Tapi kata Al-Ghazali rahimahullah taala, jika niat dagangnya ada, maka mengurangi kesempurnaan pahala akhirat. Tapi kalau niat dagangnya mendominasi, enggak ada pahala sama sekali. Maka ini di antara hal yang bisa mengurangi pahala akhirat. Tapi jenis keempat tadi apa? Membuat amal soleh berhenti. Ya, ini biasanya seperti memaafkan, sabar. Tadinya orang continue dalam satu amal soleh, tiba-tiba berhenti. Dia tadinya rajin baca Quran tiap hari, gara-gara salah bergaul akhirnya baca medsos, bukan lagi baca Quran. Dia tadinya ngaji sepekan sekali, gara-gara salah bergaul akhirnya enggak ngaji lagi. Amalnya berhenti. Dia tidak berdosa tapi amalnya berhenti. Tadinya dia bisa bersabar dalam kehidupan ini, sabar sama istrinya, sabar gara-gara ada provokator, akhirnya dia tidak sabar lagi. Akhirnya amalnya berhenti. Tadinya dia memaafkan seorang, dia maafkan bertahun-tahun, dia maafkan, tahu-tahu ada provokator, dia tidak lagi memaafkan. Amalnya berhenti. Amalnya berhenti. Ini gambaran. Ada 4 perkara, yang satunya tadi gugur amal sejak awal. Yang kedua, apa tadi? Jatuh, menggugurkan setelah amal berlaku. Yang ketiga, mengurangi. Yang 4, menghentikan amal soleh. Maka seorang tahu hidup ini cuma sebentar, maka dia jaga amal solehnya. Apa yang dia sudah kerjakan, dia geluti, dia sabarin. Urusan pahala, urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kalau kita bicara duniawi, kata orang kalau kau sudah usia 40 tahun, terus kau tidak, atau sudah 50 tahun, enggak usah lagi inovasi bikin, yang kau sudah mantap jalani aja. Karena untuk memulai usaha baru, inovasi sudah khawatir terlalu enggak sempat. 50 tahun ntar lagi mati, udahlah. Yang kau sudah geluti, yang kau sudah bagus, sudah mantap, jalani aja, itu aja dikembangkan. Ya, ada orang berinovasi ada, tapi tidak semua orang mampu. Ya. Maka demikian amal soleh. Kalau sudah geluti baik-baik. Jangan termotivasi untuk bikin yang lain. Ternyata akhirnya yang sudah kita jalani akhirnya berhenti. Tapi di sini saya akan bacakan sekarang, Ibnu Qayyim saya lanjutkan lagi. Beliau tadi sebutkan, ya, di antara amal yang perbuatan yang menggugurkan amal tadi riya. Ya. Riya kalau dari awal, sejak awal maka gugur. Kemudian beliau berkata lagi,
Wa qaunul amali ghairu muqayyadin bittiba'i sunnah. Dia sekarang bahas masalah pertama, jenis yang pertama, yaitu sejak awal sudah gugur. Wa qaunul amali ghairu muqayyadin bittiba'i sunnah aidan mujibun liqaunihi batilan. Demikian juga amal yang tidak sesuai sunnah mengkonsekuensikan amal tersebut batil, tidak ada pahalanya. Karena Rasulullah bersabda, "Man amila amalan laisa ali amruna fahuwa rad." Siapa yang melakukan amal tidak ada contoh dari kami maka tertolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa rad. Siapa yang bikin-bikin amalan baru dalam ajaran agama ini maka tertolak. Makanya di antara tafsir firman Allah Subhanahu wa taala, amilatun nasibah. Ya, hal ataka haditsul ghasyiyah, wujuhu yawma idzin khashi'ah, amilatun nasibah tasla narun hamiyah. Ya, di hari kiamat kelak Allah menyebutkan wajah-wajah yang amilatun nasibah. Di dunia dia beramal tetapi dia letih. Nasibah, beramal dan letih, tasla narun hamiyah, ternyata masuk neraka jahanam. Kalau kita baca tafsir ayat ini maka dua tafsiran. Ada yang menafsirkan maksudnya Ahlul Kitab, Yahud, Nasara yang beramal luar biasa sampai mereka melakukan rohbaniyah, tidak menikah, tidak ingin punya anak, sampai hidup susah-susah pakai baju-baju yang susah-susah, pendeta-pendeta mereka capek, enggak punya anak, enggak punya istri, pakai baju miskin-miskin. Kata Allah, tasla narun hamiyah, masuk neraka jahanam. Kata Allah, walad dhalin, bukan orang-orang yang sesat, semangat beribadah tapi tidak pakai dalil. Ini tafsiran pertama. Tafsiran kedua yang dimaksud dengan amilatun nasibah tasla narun hamiyah, wajah-wajah yang sudah beramal letih ternyata masuk neraka, maksudnya ahlul bidah, dicontohkan khawarij. Khawarij kalau lihat ibadah mereka luar biasa. Sampai Rasulullah mengatakan tahkiruna salatakum ma salatihim. Wahai para sahabat, kalau kalian bandingkan salat mereka dengan salat kalian, kalian merasa minder. Padahal sahabat salatnya seperti apa? Kalau kalian bandingkan ya puasa kalian dengan puasa mereka, kalian akan minder. Padahal puasa sahabat kayak apa? Kenapa? Karena Khawarij benar-benar rajin ibadah. Sampai pakai baju yang lusuh-lusuh, pakai baju yang susah-susah. Makanya ketika sebelum perang melawan Ali, Ibnu Abbas minta izin, ya Ali, saya ingin debat sama mereka. Mereka ada 6.000 waktu ingin perang dengan Ali, Khawarij. Maka Ibnu Abbas datang pakai baju yang bagus. Ketika pakai baju bagus, mereka langsung protes. Karena Ibnu Abbas tahu dia bakalan diprotes. Wahai Ibnu Ammi Rasulullah, sepupu Nabi, kenapa pakai baju seperti itu? Kata Ibnu Abbas, dua. Pertama, Nabi pernah pakai baju bagus lebih daripada ini. Yang kedua, Allah berfirman, "Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi wa thayyibatin minar rizq." Siapa yang berani mengharamkan apa yang Allah halalkan? Selama bukan pakaian syuhrah, selama bukan pakaian berlebih-lebihan, pakaian bagus enggak ada masalah. Mereka terdiam. Karena mereka enggak suka seperti itu. Mereka enggak suka pakaian bagus, mereka enggak suka kenikmatan dunia, tetapi masuk neraka kata Allah, kata Nabi, kilabu ahlin nar, anjing-anjing penghuni neraka jahanam. Bahkan Rasulullah tidak mengatakan ahlun nar, penghuni neraka, tapi kilabu ahlin nar, anjing-anjing penghuni neraka. Ada yang mengatakan nanti mereka akan dirubah jadi anjing. Karena mereka selalu menyakiti, menggonggong kaum muslimin yang mereka serang kaum muslimin sendiri. Maka mereka dirubah jadi anjing pada hari kiamat kelak. Dan ini berlaku kepada seluruh perbuatan bid'ah yang seorang melakukannya dengan susah payah. Sebagian bid'ah, setengah mati sebagian bid'ah. Loncat-loncat, jingkrak-jingkrak. Dari mana dalilnya? Mungkin kalau Rasulullah dulu zikirnya jingkrak-jingkrak, mungkin Abu Jahal tertawa mungkin. Muhammad ngapain aja Muhammad? Jingkrak-jingkrak, loncat-loncat. Tidak ada seperti itu. Kalau Abu Bakar, Umar, Utsman dulu zikirnya seperti itu, semua makin diriwayatkan dengan hadis yang banyak. Ya, tapi enggak ada. Ini bikin ibadah yang aneh-aneh. Letih, capek, enggak ada nilainya. Dan betapa banyak bid'ah seperti itu, meletihkan, mencapekkan. Dan malingkan orang dari sunnah. Dan akhirnya tidak diterima. Makanya ketika Abu Musa al-Asy'ari bertemu dengan Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud senior. Di luar masuk Islam jauh sebelum Abu Musa al-Asy'ari. Karena Abu Musa melihat orang-orang di masjid berzikir dengan paduan suara. Satu memimpin. Halilu mi'ah. Bertahlilah 100 kali. Maka rame-rame. La ilaha illallah. La ilaha illallah 100 kali. Sabbihu mi'ah. Tasbih 100 kali. La subhanallah. Subhanallah. Ada yang pimpin. Ada yang komando. Maka dia memengingkari, dia tunggu Ibnu Mas'ud. Akhirnya dia bilang, wah Ibnu Mas'ud, kalau nanti kau akan lihat. Akhirnya Ibnu Mas'ud datang, Ibnu Mas'ud langsung marah. Ibnu Mas'ud mengatakan, uddu sayyiatikum. Kalian berhenti, jangan begini. Hitung aja dosa-dosa kalian. Lebih baik daripada bikin seperti ini. Ya. Mereka mengatakan waktu itu, ya Abu Abdurrahman, ma nuridu illa khairan. Wahai Ibnu Mas'ud, kami begini, zikir berjamaah seperti ini, dengan ada pimpinan di paduan suara ini,
Tidaklah niat kami kecuali untuk mencari kebaikan. Maka Ibnu Mas'ud berkata, wa kam min muridil khair lan yusibahu. Betapa banyak orang menginginkan kebaikan namun tidak mendapatkan kebaikan tersebut. Hanya letih, hanya capek, tidak ada pahalanya. Maka Ibnu Mas'ud berkata, innakum qad ji'tum bi bid'atin dzulmah au fuktum ashabar Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Atau kama qala. Ibnu Mas'ud hanya kasih kedua kemungkinan. Kalian ini sedang membuat bid'ah yang gelap menyesatkan, atau kalian mengungguli para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena para sahabat tidak pernah ibadah seperti ini. Para sahabat lebih semangat ibadah, tapi mereka tidak pernah bikin ibadah gini. Berarti kalau kalian ini ibadahnya benar, berarti kalian telah mengungguli para sahabat. Itu kemungkinan pertama. Atau kemungkinan kedua, kalian melakukan perbuatan yang tidak ada contohnya. Ini ada kesesatan yang kalian anggap baik. Dan sekarang kalau kita bicara bid'ah terlalu banyak, baik ibadah maupun akidah. Banyak sekali. Yang meyakini wahdatul wujud, Allah bersatu dengan makhluknya. Tidak ada yang kau lihat kecuali Allah. Ini repot seperti itu. Kalau kita bicara bid'ah terlalu banyak ya. Maka ada Khawarij, ada Syiah, ada Mu'tazilah, ada Murji'ah. Dengan berbagai macam firqah-firqahnya, Sufi yang macam-macam modelnya, keyakinan yang aneh-aneh. Ya. Ada yang masuk ke dalam rumahnya, matikan lampu, gelap-gelapan 40 hari. Apa-apaan tuh? Khalwat. Apa khalwat? Nabi Rasul ajar seperti itu. Khalwat jelas. Khalwat ente sholat malam. Ente itikaf. Itu khalwat yang syar'i. Bukan masuk ke dalam ruangan tidak mau makan kecuali nasi putih, puasa mutih. Nah, ini dari mana? Capek-capekkan diri nggak ada faedahnya. Lihat orang-orang Syiah yang kemudian jalan ke kuburan Husain sambil merangkak, nangis-nangis. Capek nggak? Kita mungkin kalau gemoy setengah mati. Jalan merangkak, nangis. Dari mana seperti itu? Lihat orang-orang Syiah yang melakukan acara 10 Muharram dengan mukul-mukulkan badannya sampai berdarah-darah. Sampai disiapkan, ada yang pakai rantai, siapkan ambulans itu. Dari mana seperti itu? Rasulullah pernah mengajarkan, Rasulullah mengatakan, laisa minna man darabal hududa wa syaqal juiba wa da'a bid'ah jahiliyah. Bukan dari golongan kami orang tatkala terkena musibah pukul-pukul pipi, robek-robek baju. Kata mereka, kami bersedih karena kematian Husain. Rasulullah bilang, bukan dari golongan kami orang terkena musibah pukul-pukul baju, robek-robek baju, pukul-pukul pipi. Kalian malah mukul-mukul pakai rantai sampai berdarah. Dari mana seperti ini? Kata mereka, kami ingin merasakan bagaimana Husain ketika dicabik-cabik pedang. Oh begitu. Dari mana? Gimana logika? Ya sudah. Bukankah Hasan lebih afdal daripada Husain juga meninggal diracun? Cari tahu kapan Hasan meninggal, bikin acara meninggalnya Hasan, ambil racun dikit-dikit. Biar tahu gimana kalau kena racun. Bukankah bapak mereka Ali bin Abi Thalib ditikam di kepalanya ketika hendak sholat subuh oleh orang-orang Khawarij? Cari kapan dia meninggal, rayakan juga, tikam-tikam kepalamu sampai luka. Dari mana? Rasulullah bilang jangan menyiksa diri, mereka malah menyiksa diri. Capek enggak ada faedah. Orang Nasara sama. Bayangkan pendeta yang tidak menikah, tidak punya istri, tidak punya anak, hidup susah pakai baju yang setengah mati. Rohbaniyah, ibtada'uha, yang mereka ada-adakan kata Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pahalanya. Kata Ibnu Qayyim, ya. Di antara amal yang sejak awal gugur adalah amalan bid'ah. Yang tidak ada contohnya. Udah merepotkan, enggak ada contohnya. Kemudian di antaranya wal mannu bihi 'ala Allah taala biqalbi mufsidun lahu. Demikian juga orang yang merasa bangga ketika dia beramal soleh, dia merasa mentang-mentang kepada Allah, dia punya merasa jasa kepada Islam. Ini juga namanya man 'ala Allah. Dia merasa ya lihat Allah, saya yang ini Allah. Dia merasa kasih jasa sama Allah. Ini parah, ini rusak seperti ini. Seperti orang Arab Badui yang Allah berfirman, yamunnuna 'alaikan aslamu, qul la tamunnu 'alai islamakum, balillahi yamunnu 'alaikum an hadakum lil imani. In kuntum shadiqin. Orang-orang Arab Badui merasa berjasa kepada Rasulullah karena mereka masuk Islam. Yaitu mereka bangga, ya Rasulullah kami masuk Islam, kau akan jaya. Kira-kira begitulah. Karena kami masuk Islam, maka kau akan jaya. Kami ini banyak, pengikutnya banyak. Namanya merasa mentang-mentang kepada Nabi. Maka Allah tegur, jangan mereka merasa memberi nikmat kepada Nabi, memberi jasa kepada Nabi. Justru Allah yang membuat mereka dapat apa? Hidayah. Jadi jangan kita merasa mentang-mentang bahwasanya saya hebat, kalau bukan karena saya mungkin enggak bisa begini. Itu namanya kita merasa memberi sesuatu kepada Allah. Padahal kita ini siapa? Ini merusak amal. Merusak apa?
Taib. Kemudian beliau sebutkan berikutnya tentang al-man was-sadaqah bis-sadaqah bil ma'ruf. Ya. Wa kadzalikal mannu bis-sadaqah wal ma'ruf. Siapa yang mungkit-mungkit sedekah dan kebaikan yang pernah dia lakukan. Jadi ada dua, man itu pada sedekah dan juga ada kebaikan. Wal bir wal ihsan, demikian juga kebajikan, al ihsan berbuat baik, silaturahmi, mufsidun laha, ini merusak. Jadi sudah amal soleh dirusak. Kama qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Wahai orang yang beriman, jangan batalkan sedekah kalian dengan al-man wal adza. Apa bedanya al-man wal adza? Jadi yang perlu kita perhatikan, orang ketika bersedekah jangan pernah merasa berjasa pada orang lain. Jangan, dia harus rubah mindsetnya. Ketika kita bersedekah bantu orang, sebenarnya kita yang berhutang sama dia karena dengan kita bantu dia kita dapat pahala. Dan kita yang lebih diuntungkan daripada dia. Saya sering bilang, kalau ada orang fakir miskin kita kasih makan, taib. Dia untung apa? Dia untung makan, laparnya hilang. Tapi yang dapat pahala banyak kita. Kita dapat rezeki bertambah. Sedekah kita akan melindungi kita pada di alam barzah, di hari kiamat akan menaungi kita. Ya, rezeki kita ditambah oleh Allah Subhanahu. Kita yang lebih beruntung dunia dan akhirat. Jadi kita yang diuntungkan daripada dia. Dengan berpikir demikian kita tidak merasa punya utang budi sama orang. Ada seorang misalnya ngurus anak yatim. Dia untuk ngurus anak yatim sedikit. Tapi lihat gara-gara ngurus anak yatim sebab dia Allah kasih dia kaya raya. Allah kasih dia kaya raya. Kenapa dia ngurus anak yatim? Ya ini mungkin sebulan sekian tapi ternyata Allah ganti dengan yang sangat banyak. Dan itu terjadi. Oleh karena ketika dia ngurus anak yatim jangan dia merasa loh gara-gara saya kok, jangan. Justru dia mengatakan gara-gara mereka lah Allah, sebab mereka lah Allah berikan rezeki kepada saya. Dengan demikian kita tidak pernah merasa punya berjasa sama orang lain. Di sini Allah mengatakan la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Jangan pernah membatalkan sedekah kalian. Yang sedekah kalian sudah kalian lakukan dengan ikhlas, jangan batalkan dengan alman wal adza. Alman apa? Alman itu ungkit-ungkit. Bukankah saya yang pernah bantu kau? Bukankah saya yang begini, saya yang belikan kau baju? Bukankah saya yang buat kau diterima di pabrik tersebut? Bukankah saya yang telepon bosnya supaya kau diterima di pabrik? Bukankah, ini namanya alman. Jadi dia sudah ikhlas, terus kemudian hari dia ungkit-ungkit. Ini sedekah dia langsung batal. Misalnya dia ungkit 20 tahun kemudian, dia udah bantu orang ini dia perawat sejak kecil, kemudian jadi besar, dia sekolahkan, kemudian 20 tahun kemudian bilang, kau sayang gini, kau dalam rangka menyakiti hatinya. Kau, maka gugur amal dia selama 20 tahun, buyar. Namanya alman. Kalau ada itu kita kasih tapi kita nyinyir. Ente dasar miskin, dasar goblok, masa enggak bisa cari kerja. Ente bahlul lah kita. Kasih tapi kita bahlul-bahlulin. Ini namanya kita mengucapkan kata-kata yang menyakiti apa? Hatinya. Menyakiti apa? Hatinya. Ini juga membatalkan amal soleh. Pahala dia harusnya ada jadi batal. Sebagian ulama mengatakan harusnya pahala dia bertambah terus. Karena dalam satu hadis, man tasaddaqa, siapa yang bersedekah dengan sedekah yang halal, maka Allah akan menerima dengan tangan kanan Allah, fa yurabbiha kama yurabbi ahadukum fuluwahu. Maka Allah akan kembangkan sedekah tersebut. Sebagaimana salah seorang dari kalian ngurusin anak kuda. Anak kuda itu harus diurus, lebih susah ngurusnya daripada ngurus onta. Kalau onta dibiarin aja makan, dan anak kuda enggak. Anak kuda harus diurus, dilatih, dikasih makan khusus supaya dia menjadi kuda yang kuat. Maka orang Arab dahulu lebih perhatian ngurusin kuda daripada ngurusin apa? Onta. Karena onta mudah, dilepas aja dia makan selesai. Nabi mengatakan, ketika seorang bersedekah dengan ikhlas, dengan harta yang halal, maka Allah terima dengan tangan Allah, kemudian Allah kembangkan itu pahala menjadi besar sampai seperti gunung. Padahal sedekah dia kecil. Tapi kapan dia alman wal adza, berhenti, hancur semuanya. Seandainya dia tidak alman wal adza, bisa jadi pahalanya sangat besar di luar daripada nalar dia. Makanya Rasulullah SAW berkata, sabaqa dirhamun mi'ata alfi dirham. Satu keping dirham bisa mengalahkan 100.000 dirham. Kok bisa? Kata Rasulullah, seorang punya harta cuma 2 dirham. Maka dia ambil, dia sedekahkan. Jadi sedekahkan setengah hartanya. Yang satu dia punya sedekah, dia punya uang mungkin jutaan dirham. Ketika dia sedekah 100 dirham, ya cuma seberapa dari hartanya. Bisa jadi 1 dirham ini Allah kembangkan, terserah Allah. Allah membesarkan satu pahala, tapi ketika dia ungkit-ungkit selesai. Berhenti, tidak dikembangkan Allah. Bahkan gugur
pahala sedekahnya tersebut. Maka jangan lihat bagaimana kalau kita punya sedikit kasih saja, urusan nanti jadi banyak urusan Allah. 1 dirham bisa mengalahkan 100.000 dirham. Yang penting kita tulus, ikhlas dari harta yang halal. Dari harta yang halal. Taib. Itu ungkit-ungkit. Menyakiti tadi. Kita kasih tapi kita nyakiti. Kau itu memang pemalas. Ini. Sampai kapan kau minta-minta terus sama saya? Enggak, jangan begini, dimaki-maki, menyakiti hatinya. Ya. Makanya Allah mengatakan qaulun ma'rufun khairun min shadaqatin yatba'uha adza. Mending kau tidak kasih sama sekali daripada kau kasih tapi kau sakiti hatinya. Jangan. Sakiti hati orang tuh membatalkan apa? Pahala. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Wahai orang beriman, jangan kau batalkan pahala sedekahmu yang luar biasa. Kau batalkan dengan alman wal adza. Kalau hati kita terpancing untuk nyebut-nyebut, jangan ungkapin. Jangan ungkapin. Ada orang kita pernah bantu tapi ternyata kurang ajar, jangan ungkapin. Kita ungkapin khawatir kita masuk ke alman. Di antaranya misalnya kita nyakiti hatinya, kita belikan dia baju baru. Terus dia datang waktu hari raya, bagus ya bajunya. Jadi tersinggung. Kalau perlu kita bantu orang, kita nggak usah ketemu dia, khawatir dia malu sama kita. Khawatir dia malu sama kita. Jaga hatinya. Karena kalau kita sakiti hati dia, kenapa menyebabkan pahala kita gugur? Kata kita menyakiti hati. Sebenarnya Allah mengatakan kalau kau disakiti, kembalikan tuh baju. Enggak, ini baju yang tidak ikhlas, ambil. Biar tadi kau ungkit-ungkit. Ambil. Biar dia dapat pelajaran. Agar dia tidak mengulangi lagi. Sebenarnya Allah mengatakan kembalikan. Kembalikan tuh baju. Terusan, kau tidak ikhlas waktu kasih saya. Ya. Kau tidak ikhlas. Oleh karenanya, jangan merusak sedekah. Sedekah sudah ada, dirusak dengan alman wal adha. Baik, kemudian Ibnu Qayyim berkata, wa aktsarun nasi ma indahum khabarun minas sayyi'at lati tuhbitul hasanat. Kebanyakan manusia tidak mengerti tentang dosa-dosa apa yang bisa menggugurkan pahala. Waqad qala ta'ala, contoh, orang tidak paham ternyata bahaya. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Wahai orang yang beriman, jangan kalian angkat suara kalian di atas suara Nabi. Itu para sahabat kalau bicara jangan keras-keras. Harus beradab. Wala tajharu lahu bil qauli, jangan kalian keraskan suara kalian. Kajahri ba'dikum li ba'din, sebagaimana kalian berbicara satu dengan yang lainnya, kalian angkat suara enggak ada masalah, keraskan suara. Kata Allah bahaya, antahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Bisa jadi amalan kalian gugur sementara kalian tidak sadar. Sampai ketika turun ayat ini, Umar kalau bicara sama Nabi pelan-pelan, seakan-akan bisik-bisik. Takut ngangkat suara. Sampai ada seorang sahabat namanya Thabit bin Qais bin Syammas, ketika turun ayat ini suaranya keras, dia enggak mau ke masjid. Rasulullah tanya, kenapa? Cari si Thabit, kenapa enggak ke masjid? Dia bilang, saya penghuni neraka. Kenapa saya kalau bicara keras? Kata Nabi, enggak, kau penghuni surga. Dia takut bicara keras dengan Nabi. Perhatikan. Ini tidak diduga, ternyata bisa menggugurkan amal. Padahal dia bukan murtad. Perhatikan, kata Ibnu Qayyim, fahadzara subhanahul mu'minin min hubuti a'malihim bil jahar li Rasulillah. Kama yajharu ba'dhum li ba'dhin. Maka Allah memperingatkan kaum mukminin, jangan sampai amal mereka gugur gara-gara keras kasar terhadap Nabi. Sebagaimana kalau mereka bicara keras di antara mereka. Kalau di antara mereka enggak ada masalah, sama Nabi harus beradab. Walaisa hadza biriddah, padahal ini bukan murtad. Orang tahu yang menggugurkan amal adalah murtad. Ternyata tidak murtad pun bisa amal gugur. Tidak murtad pun bisa gugur amal. Di antaranya angkat suara di hadapan Nabi. Bal ma'siyatun yahbitu bihal amal. Bahkan satu maksiat bisa menggugurkan amal. Kemudian beliau berkata, wa sahibuha la yash'uru biha, dan pelakunya tidak sadar. Pelakunya tidak sadar. Kata beliau, faman dhannu biman qaddama ala qaulir rasul. Bagaimana lagi menurut kalian bukan hanya mengeraskan suara di hadapan Nabi, bahkan mendahulukan perkataan ulama daripada perkataan Nabi. Wa hadihi wa tariqihi, yang mendahulukan perkataan orang di atas perkataan Nabi, di atas petunjuknya, di atas sunnah Nabi. Qaula ghairihi wa hadiyahu wa tariqahu. Pendapat orang lebih dahulukan dari pendapat Nabi. Ini ngeri.
Jangan, kita enggak pas lagi. Cara lain. Nabi gini enggak, kita enggak gini. Seperti saya sempat ketemu dengan sebagian kelompok-kelompok sesat. Saya ngobrol sama orang yang sudah sadar. Saya bilang, kenapa di kalian dulu punya kelompok ada zakat? Zakat enggak penting Ustaz. Yang penting kita dipajak 10% dan itu dianggap sebagai apa? Ibadah. Jadi mereka supaya kaya raya, amirnya ngibulin pengikutnya. Jadi setiap bulan berapa 10%? 10%. Bahkan kalau ada yang salah bisa bertobat dengan kasih duit, maka tobatnya bisa diterima. Ini kayak Nasara ya. Ini syariat dari mana? Syariat dari mana? Terus mereka bikin syariat lagi sebagian mereka. Setiap gaji harus potong. Setiap gaji harus potong. Bahkan kalau jual rumah harus potong. Beli rumah harus ada yang distorkan. Ini apa ini? Ini menyelisih zakat yang disyariatkan oleh Nabi. Ini dia bikin syariat yang menurut dia lebih bagus daripada syariat Islam. Ini ngaco seperti ini. Cuma karena duniawi aja. Yang dibodohi banyak pengikut-pengikutnya. Yang akhirnya amir-amirnya yang kaya-kaya. Goblok-goblok orang-orang yang pengikutnya. Diiming-imingin surga. Ini kan tidak puas dengan perkataan Nabi, syariat Nabi, bikin syariat yang lain. Tidak ada seperti itu. Karena masalah duit. Betapa banyak orang mengalahkan hadis Nabi dengan pendapat orang. Kalau ngangkat suara aja tanpa membantah perkataan Nabi sudah menggugurkan pahala, apalagi membantah perkataan Nabi dengan pendapat orang. Ini contoh. Alaysa hadza qad habita amaluhu wa huwa la yashur. Bukankah orang seperti ini mendahulukan perkataan orang dari perkataan Nabi? Telah gugur amalnya dia tidak sadar. Beliau berkata lagi. Di antara yang menggugurkan amal. Jadi sudah dapat pahala digugurkan. Jenis kedua. Wa min hadza qaulu sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya man taraka salatal asri faqad habita amaluh. Siapa yang meninggalkan salat asar maka gugur amalannya hari itu. Dia salat subuh, duhur, asar dia enggak salat, gugur amalnya hari itu. Gara-gara meninggalkan satu salat. Kemudian juga misalnya jual beli riba. Ketika sampai kabar kepada Aisyah bahwasanya sahabat Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu melakukan jual beli dengan riba al-ainah atau al-inah. Maka apa kata Aisyah radhiyallahu anha? Sampaikan kepada Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu, innahu qad abtala jihadahu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa an yatuba. Sungguhnya perbuatan riba dia menggugurkan pahala jihadnya bersama Nabi. Bayangkan kata Aisyah. Gara-gara dia riba menggugurkan pahala jihadnya bersama Nabi kecuali dia bertobat. Ini berarti Aisyah memandang suatu dosa besar bisa menggugurkan amal soleh yang sebelumnya. Ini jihadnya gugur gara-gara apa? Gara-gara praktek riba. Ngeri. Walaysa tabayu bil inah riddah. Sebentar kita jual beli bukan murtad. Inna maghayatuhu an yakuna ma'siyah. Hanya maksiat, tapi maksiat tersebut bisa menggugurkan amal soleh. Kemudian kata Ibnu Qayyim, fa ma'rifatu ma yufsidul a'mala fi hali wuqu'iha. Maka mengenali sebab-sebab yang bisa menggugurkan amal ketika dilakukan. Wa yubtuliha wa yuhbituha ba'da wuqu'iha. Jadi yang bisa menggugurkan sejak awal kita harus ngerti. Dan juga yang bisa menggugurkan belakangan setelah terjadinya amal pun harus kita ngerti. Min ahammi ma yang bagi an yufattisha alaihil abdu. Termasuk perkara yang seorang hamba harus memeriksanya, mengenali dengan baik. Wa yahrisu ala ilmihi. Dan harus benar-benar berusaha mengenali sebab-sebab tersebut. Wa yahdharahu sehingga dia bisa waspada dari pembatal amal-amal tersebut. Waqad jaa fi atharin ma'ruf, dalam satu athar, perhatikan, innal abda la ya'malul amala sirran lillah. Ada seorang hamba melakukan amal soleh diam-diam, enggak ada yang tahu. La yattali alaihi ahadun illallah, tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Fa yatahaddatsu bihi, lalu dia ceritakan. Fa yantaqilu min diwani sirri ila diwanil alaniyah. Akhirnya pahala dia tadi pahalanya besar dicatat di buku catatan amal tersembunyi, berubah menjadi dicatat, dipindahin dipindahin datanya ke buku yang lain, buku amal yang terlihat. Kemudian sudah berubah, summa yasiru dzalika diwan ala hasbil fi dzalika diwan ala hasabil alaniyah, berubah. Fa in tahaddatsa bihi li sum'ah, kalau dia cerita lagi ternyata untuk sum'ah, agar dia dianggap, agar dia diakui, talabal jah wa talabal jah, dalam mencari kedudukan di mata manusia, wal manzilah inda ghairillah, dari selain Allah, abtalahu, maka buyar. Jadi pindah lagi ke catatan riya.
Dari catatan amal tersembunyi, pahalanya tinggi, mengecil jadi amalan yang terlihat. Cerita lagi berubah jadi riya, jadi dosa. Kama law fa'alahu dzalik. Ya. Kemudian beliau sebutkan, fa in qila ma fa idza taba hal yaudu ilai thawabul amal, kalau dia bertobat dari riyanya, apakah amalnya akan kembali? Qila in kana qad amilahu li ghairillah wa awqa'ahu bi hadhihi niyyah fa innahu la yanqalibu salihan bitaubah bal hasbu taubati an tamhu anhu iqabahu fayasiru la lahu wa la alaihi. Kalau orang melakukan amal soleh kemudian riya, kalau dia bertobat, tadi sudah kita bahas amalnya diterima enggak, kata Ibnu Qayyim, amalannya enggak ada. Yang diampuni cuma apa? Riyanya. Adapun amal dia nol, karena dia melakukannya dengan riya. Wa amma in amilahu lillah khalisan. Adapun kalau dia tadinya ikhlas, summa aradalahu ujbun aw riya, kemudian datang belakangan ada riya atau ujub. Au tahaddatsi bi, atau dia ceritakan. Summa taba min ba'di dzalik wa nadim, kemudian dia tobat dan dia menyesal, fa hadza qad ya'udu lahu thawabu amali. Ini yang mungkin pahalanya bisa kembali, mungkin. Wala yahbit, dan tidak gugur. Wa qad yuqal, dan ada pendapat lain, innahu la ya'udu ilaihi, tidak akan kembali lagi. Bal yasta'niful amal, dia harus beramal ulang, mulai dari nol lagi. Ada dua pendapat, ya. Intinya ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa taala, ya. Seorang ya berusaha untuk menjaga amalnya. Jadi jangan kita sekedar terus beramal, kita berhenti sekali-sekali. Kita harus seperti diri, saya sudah ikhlas enggak? Saya selama ini ikut pengajian ikhlas enggak? Saya selama ini dakwah ikhlas enggak? Saya ngurusin masjid, jadi marbot atau jadi remaja masjid atau jadi DKM masjid, saya ikhlas enggak? Berhenti sebentar. Saya sekarang jadi guide di travel. Niatnya apa ini? Niatnya duniawi tok atau akhirat lebih utama atau 50-50%? Sekali-kali cek. Kalau duniawi murni enggak ada pahalanya. Kalau 50% juga hilang. Kata Ghazali, kalau sama aja, tapi kalau akhirat mendominasi masih ada pahalanya. Tanya sendiri. Ya. Jadi kita sering cek. Saya amal soleh, apakah saya ceritakan sama orang? Kalau saya ceritakan rugi dong. Tadi amalannya besar jadi amalannya kecil. Terus waktu saya cerita, saya riya, cari panggung, ingin dikenal, atau tidak. Sering kita cek, karena setan tidak peduli kita amalnya banyak, tapi kalau kita riya hancur, kita capek, letih. Makanya dalam hadis dalam Sahih Bukhari kata Rasulullah SAW, man sama Allah bi, wa man yura'i yura'illahu bi. Siapa yang di dunia melakukan sum'ah dan riya, dia cerita sama orang, melakukan gini, dia melakukan. Atau dia memperlihatkan amal solehnya kepada orang lain. Orang menyangka dia ikhlas padahal dia tidak ikhlas. Dia menipu masyarakat. Orang menyangka dia ikhlas dan tidak ikhlas. Nanti pada hari kiamat kelak, kata Nabi SAW, akan diperlihatkan amal solehnya. Sudah diperlihatkan banyak, orang juga lihat ternyata orang ini pahalanya banyak dan dia sudah senang. Faja'alnahu haba'an mansura, tiba-tiba Allah hancurkan. Karena selama ini dia tipu masyarakat. Orang masyarakat menyangka dia ikhlas, ternyata dia, maka pada hari kiamat al-jaza' min jinsil amal, balasan sesuai perbuatan, dia dipermalukan. Diperlihatkan amalnya, kemudian digugurkan. Dan hati-hati tadi sudah sebutkan, jangan bikin bid'ah. Apapun bid'ah, jangan ikut-ikutan. Jangan spekulasi, hidup cuma sekali. Hidup cuma sekali. Dari mana kau tahu diridhoi oleh Allah? Enggak ada yang tahu. Yang kalau jelas-jelas dari Nabi, jelas diridhoi oleh Allah. Adapun bid'ah, inovasi, maka tidak usahlah. Kita hidup umur cuma sebentar. Yang jelas-jelas aja masih banyak belum bisa kita lakukan. Ngapain bikin bid'ah-bid'ah yang tidak jelas ajarannya. Ya. Banyak orang bikin ibadah-ibadah yang aneh-aneh, yang tidak ada contohnya. Ya. Jangan. Ya. Kemudian juga kalau kita tadi sudah bilang, kalau kita sudah menggeluti suatu amal, jangan berhenti. Terus geluti sampai meninggal dunia. Mumpung Allah sudah bukakan suatu kitab pintu amal. Ya, makanya ketika Imam Malik mengajarkan hadis di Masjid Nabawi, dia ditegur oleh seorang yang ahli jihad. Dia bilang, "Hai Imam Malik, kau di masjid terus, kapan berjihad?" Imam Malik menjawab, "Amal soleh seperti rizki. Allah berikan beda-beda. Seperti rizki, ada tukang kayu, ada dokter, ada ini, ada macam-macam, ada nelayan, ada petani. Masing-masing kasih rezekinya. Amal soleh seperti itu. Dan Allah bukakan bagi engkau pintu jihad, Allah bukakan bagi saya pintu ilmu. Dan apa yang Allah bukakan kepada aku,
Apa yang Allah bukakan bagimu belum tentu lebih baik daripada yang Allah bukakan bagiku. Masing-masing jalani apa yang Allah bukakan bagi dia. Maksudnya kalau orang sudah dikasih kesempatan, ada orang sebenarnya sedekah, ya udah sedekah. Ada orang yang sudah rajin puasa Senin Kamis, jalani terus, jangan berhenti. Kalau bisa tambah tapi jangan berhenti. Geluti. Yang sudah sering sholat malam, geluti terus sholat malam. Yang sering kasih tetangga, jangan berhenti, kasih tetangga terus. Yang sering silaturahmi, kasih hadiah kepada kakak adik, jangan berhenti. Insyaallah kita dikasih sama Allah. Kasih dia, kita dikasih sama Allah. Sehingga kebiasaan kita jaga, kebiasaan Allah sama kita juga Allah jaga. Yang sudah kita geluti jangan kita berhenti. Kalau mau nambah boleh. Jangan, karena di antara yang buat amal berhenti, kalau yang kita sesali, kita sudah sering beramal, tahu-tahu kita berhenti, sayang. Ya. Baik, demikian saja kajian kita. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jibril Radio 24 jam nonstop dengerin kajian tanpa ribet.